Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kembali kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan ketenteraman kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut usia, ia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Katanya kepada mereka, "Aku sudah tua dan lanjut usia. Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan melalui undi kepadamu bangsa-bangsa yang tersisa itu menjadi milik pusakamu menurut suku-sukumu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan itu, dari sungai Yordan sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersiteguh memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyatu dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jangan mengakui nama ilah mereka atau bersumpah demi nama itu. Jangan beribadah kepada ilah-ilah itu atau sujud menyembahnya. Sebaliknya, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang telah kamu lakukan sampai hari ini. Tuhan telah menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang besar dan kuat itu. Adapun kamu, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kamu sampai hari ini. Satu orang saja dari antara kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Demi hidupmu, perhatikanlah baik-baik agar kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta menyatu dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Mereka bahkan akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada punggungmu dan duri di matamu, sampai kamu lenyap dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insafilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa dari segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satupun yang gugur. Semuanya dipenuhi. Tidak satupun tidak ada yang gugur. Sama seperti segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu telah terpenuhi, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala malapetaka sampai ia memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain serta sujud menyembah mereka, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, menurut Erik Erikson,
pakar ilmu sosial dan kejiwaan, hanya ada dua macam orang tua, yang putus asa dan yang puas. Pergumulan paling menggelisahkan orang berusia lanjut adalah bagaimana mengisi kehidupan akhir mereka. Nah, bagaimanakah Yosua mengisi bab terakhir hidupnya? Jika kita membaca kehidupan dari Yosua yang kini telah berusia lanjut, tampak bahwa tidak banyak hal yang menggelisahkannya dan juga tidak banyak keterangan tentang hal ini yang dicatat Alkitab. Namun, teks hari ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita kerjakan pada masa muda menentukan masa tua kita. Semua pesan yang ditinggalkan Yosua kepada para penerusnya adalah pesan Tuhan kepada Yosua ketika dia masih muda dan penakut. Kalau kita membaca pasal 6 sampai 9. Pesan itu berkuasa karena didukung oleh hidup Yosua sendiri. Yosua telah lebih dahulu menyelami apa yang ia sekarang nasihatkan kepada penerusnya. Yosua berbicara sebagai seorang yang telah menaati firman Tuhan, yang telah membuktikan sendiri bahwa semua perintah, janji, dan penyertaan Tuhan dalam firman-Nya itu benar adanya. Kemuliaan Yosua yang telah lanjut usia itu tampak dari pancaran integritas imannya yang tidak ada bandingannya. Tidak hanya sekedar bicara. Nah, dari Yosua kita belajar bahwa kemuliaan dan usia tua tidak datang bersamaan seiring dengan waktu, tapi seiring dengan pertumbuhan iman. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dengan apa ya dan bagaimana kita mengisi hidup kita, itulah juga yang akan menjadi buah yang kita petik di masa tua kita. Untuk itu, marilah kita menyiapkan bab terakhir hidup kita mulai dari sekarang, yakni dengan hidup berpaut senantiasa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jadilah penerus iman yang hidup dari para pendahulu kita untuk diteruskan kepada generasi-generasi sesudah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Sebab karena kasih dan perkenanan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami hidup, kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Kami sungguh mensyukurinya Bapa. Dan pada pagi hari ini sebelum kami melangkah keluar melakukan berbagai aktivitas kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mari Bapa, Engkau kiranya berdaulat atas hidup kami, pimpin dan sertai kami, agar hidup kami terus memancarkan terang kasih-Mu. Lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga, maupun yang ada di cabang Cukilan, Janglengan, dan Sumberjo, yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan kiranya melawat, menyembuhkan mereka, dan memulihkan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi dan merawat. Tuhan memberkati, memberikan kesabaran dan kekuatan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh tes akhir. Tuhan kiranya berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh mengerjakan tugas dan bagian mereka dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati.